5 cm ya. Kemudian PE berapa di sini? Tekanan 7 cm, nah, 8 cm ya, 8 cm. Nah, demikian. Misalkan gaya P-nya berapa? Nah, ya, gaya P-nya katakanlah misalkan 100 Newton misalkan. P-nya sama dengan 100 Newton. Kemudian Q-nya katakanlah misalkan di sini adalah berapa? 150 misalkan. Nah, nanti ditanyakan gaya pada pen O4 atau F14. Di sini gaya pada O4, kemudian gaya pada C, gaya pada B, dan gaya pada pin O2 ya, jadi ditanyakan di sini. Gaya pada pin apa ini? Nah, F1, F12 atau F14 pada pin O4 ya, ada gaya pada pin C, gaya pada pin B, gaya pada pin O2 ya. Atau di sini bisa dituliskan juga di sini untuk O4 itu adalah F14. Sama saja pada C di sini adalah F41. Pada C di sini adalah F34. Atau sama dengan F43. Dan di B itu adalah F23 atau F32. Kemudian pada O2 di sini ya, F21 atau F12. F21 ya. Gitu. Nah, mungkin juga torsi penyeimbang ya. Torsi penyeimbang yaitu T2. Ada link 2. Kalau di sini sama dengan T2. Nah, ini yang ditanyakan ya. Ya. Jadi ditanyakan pada masing-masing pinnya, O4, kemudian di C, di B, di pin O2, dan juga torsi penyeimbang CW atau CCW nantinya. Nah, untuk itu harus kita lepas satu persatu ini, ya. Harus kita lepas satu persatu untuk batangnya atau linknya itu. Ya. Kita lepas satu persatu untuk linknya. Nah, tentu saja di sini kita bisa gambarkan untuk ini. Ini kita tarik, kita lepas satu persatu ya. Kita lepas. Nah, kita gambarkan untuk ini. Ya, ini adalah katakanlah O4C, ya 4C panjangnya 18. Nah, ini adalah O4C. Nah, ini O4C. Kemudian
Kita gambar juga gaya P-nya, di mana di sini pada CD, di sini adalah 5. Ini. Nah, ini terkena gaya P. Gaya P-nya kita tarik sejajar. Kita tarik sejajar. Nah, ini adalah gaya P, yang mana sama dengan berapa? Ya, 100 Newton. Nah, kemudian kita gambarkan juga, ini kita lepas. Ya, kita lepas. Dan di sini juga batang BC-nya kita lepas juga. Batang BC-nya kita lepas juga. Kita lepas batang BC. Kita ukur panjangnya juga di situ. Nah, di sini adalah panjangnya 27. Ini adalah batang 3. Oke. Ini adalah B sama C. Nah, kemudian kena gaya ya pada satu jarak yaitu 8 cm di sini. Gaya ini ya sejajar ini. Sejajar. Nah, ini adalah gaya yaitu Q, yaitu sama dengan berapa? 50 Newton katakanlah. Jadi di sini adalah titik E. Ya, ini adalah titik E. Kita lepas di sini panjangnya. Nah, ini adalah batang 2. Batang 2. Titiknya adalah atau P-nya adalah B. Sama di sini O2. Ya, nah, masing-masing kita lepas. Ya. Kita lepas. Nah, setelah itu diberi gaya. Ya. Pada pin O4 di sini, ya, pada pin O4 itu ada gaya yang diberikan oleh, ya, ada gaya yang diberikan oleh link 1 ke link 4. Ya. Ada gaya yang diberikan oleh link 1 ke link 4. Ini adalah link 4. Ya. Jadi ada gaya yang diberikan oleh link 1 ke link 4. Katakanlah misalkan gayanya demikian. Ini adalah F14. Ya.
atau sama dengan F41 sama saja, ya. Jadi maksudnya di sini adalah gaya yang digunakan oleh fixed support 1 ke link 4. Jadi F14. Kemudian di sini di titik C ada gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 4. Jadi F34. Ya. Kemudian pada titik C di link 3. Berarti ada gaya yang diberikan oleh link 4 ke link 3. Ya. Jadi di sini ada gaya yang diberikan oleh link 4 ke link 3. Yang mana besarnya sama dengan F43 dan F34. Besarnya sama di sini. Jadi F34 dan F43 itu besarnya sama, ya. Besarnya sama, cuman arahnya berlawanan, ya. Jadi besarnya sama, tapi arah berlawanan, ya, arahnya berlawanan. Besarnya sama, cuman arahnya berlawanan. Gitu. Nah, kemudian di sini bagaimana pada link 3 di titik B itu kontak antara link 2 dan link 3. Ya, berarti ada gaya yang diberikan oleh link 2 ke link 3. F23. Ya, gaya yang diberikan oleh link 2 ke link 3. Nah, itu sama dengan gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 2. F32. Jadi di sini besarnya sama. Ya. Yang mana di sini sama dengan F32. Sama dengan itu ya. Besar sama. Besar sama. Tapi arah berlawanan. Nah, arahnya berlawanan. Nah, kemudian di sini pada link 2 ya. Ada gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 2, F32. Nah, tentu saja ada gaya yang diberikan oleh link 1 atau fixed support 1 ke link 2, yaitu F12. Di sini ada gaya yang diberikan oleh fixed support 1 ke link 2, F12 gitu. Ya. Jadi ini sudah kita lepas satu persatu, ya. Kita lepas satu persatu. Ya, gitu. Ada pertanyaan untuk ini? Nah, selanjutnya kita mulai ya dari titik ya, titik. Yang mana atau mulai pada link yang mana dia terkena ada sebuah gaya input ya di sini. Ya. Jadi P sama dengan 100 Newton. Jadi kita cari di sini bagaimana reaksinya ya pada pin F34 dan pin F14. Ya, jadi bagaimana reaksi, gaya reaksi yang terjadi pada pinnya ini. Ya, jadi kita mencari gayanya, ya, gaya yang terjadi pada pinnya itu. Nah, tentu saja di sini kita buat keseimbangan, ya, keseimbangan pada link 4 dulu, karena di sini sumbernya, ya, ada sumber dari gaya aksinya. Di sini
kita buat keseimbangan ya pada sama dengan 100 Newton ya. Nah, tentu saja di sini untuk jawabnya. Persamaan keseimbangan. Imbangan pada link 4. Ya, pada link 4 gitu ya. Bagaimana? Jadi kita tinjau pada link 4 ini. Nah, tentu saja di sini nanti kita pakai sigma momen. Ya, sama dengan 0. Nah, di sini F34 itu kita bisa pecahkan di sini bahwa F34 itu terdiri dari, ya, seperti kita ketahui bahwa ada F34 yang mana di sini terdiri dari F34 normal dan ada F34 tangensial. Ya. F34 normal dan F34 tangensial. F34 normal itu adalah dia yang tegak lurus, normal itu sejajar dengan sumbu atau sejajar dengan batang 4. Ya. Sejajar dengan batang 4 itu adalah F34 normal. Dan ada tangensial. Nah, kalau tangensial adalah dia yang tegak lurus dari batang 4-nya ini. Ya. Nah, untuk itu dinamakan bahwa di sini untuk F34 normal batang 4. Ya, normal daripada batang 4. Jadi F34 N4 di sini, normal batang 4. F34 normal batang 4. Dan ada F34 tangensial batang 4, ya, tegak lurusnya dari batang 4 ini. Jadi tinjau kita pada batang 4. Ya, 4. Nah, untuk itu gaya F34 ini, ya, gaya F34 ini kita bisa ganti, ya, kita bisa ganti untuk yang normal. Ya. Jadi F34 ini kita bisa gantikan, yaitu yang normal itu yang normal adalah yang sejajar, ya, sejajar dengan batang 4. Ini adalah F34 normal 4. Ya. Nah, kemudian yang tegak lurus di sini, ya, yang tegak lurus itu adalah F34 tangensial, ya, dan di sini adalah yang di sini adalah ini, ya, F34 tangensial 4, gitu. F34 tangensial 4. Jadi di sini adalah dia tegak lurus. Nah, tentu saja bagaimana keseimbangan dari batang 4 ini, ya. Bagaimana keseimbangannya? Jadi kita fokuskan pada bagian yang di sini. Kita fokus pada bagian yang di sini. Nah, fokusnya di sini, ya kan? Nah, tentu saja ini kita buat persamaan keseimbangan, ya, pada link 4. Yaitu terhadap titik apa? Terhadap titik O4 di sini. Keseimbangan terhadap titik O4. Putar searah jarum jam adalah positif. Ya. Nah, tentu saja di sini bagaimana? Kita lihat ada gaya 100 Newton, ya kan? 100 Newton. Nah, tentu saja di sini ya, kita buat momen terhadap titik O4.
Jadi kita tarik garis tegak lurus di sini. Kita tarik garis tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus. Garis tegak lurus. Nah, ini aja. Itu tegak lurusnya ini ya, dari sini. Tegak lurusnya. Ya, tegak lurusnya. Coba ini. Nah, ini adalah tegak lurusnya. Katakanlah ini panjangnya A gitu. Panjangnya A. Panjangnya A. Ya, tegak lurus. Nah, tentu saja bagaimana di sini ya. Sigma momen terhadap link 4. Ya, tentu saja di sini putar searah jarum jam adalah positif, maka ini ada gaya P dikalikan dengan A. Ya, ada gaya P dikalikan dengan A. P dikalikan dengan A. Ya, tegak lurus. Putar kemana? Terhadap si 4 putar berlawanan jarum jam, jadi negatif. Ya, karena searah jarum jam itu adalah positif, jadi di sini negatif. Ya, P kali A, terus kemudian di sini ya, bagaimana momen dari gaya F34 normal 4 dikalikan dengan jaraknya lengannya 0 di sini. Ya. Jadi tambah dengan F34 ya, normal 4 ya, dikalikan dengan jaraknya 0. Ya, jaraknya 0. Kemudian ditambah dengan ini F34 tangensial 4 ya. Tangensial 4 dikalikan dengan lengannya berapa? Lengannya adalah O4C. Ya, dikalikan dengan panjangnya adalah O4C. Putar kemana? Nah, ini kalau ini negatif, mau tidak mau yang di sini adalah positif supaya seimbang. Nah, kalau positif tentu saja arahnya ke sini. Ya, gambar tangan sial 4. Nah, sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Kemudian kita isikan di sini. Ya, gayanya adalah minus. Gayanya itu 100 Newton. Ya, kalikan dengan panjangnya di sini. Ya. Kalau di sini ada 18, maka kita ukur di sini panjangnya berapa. Ternyata panjangnya adalah berapa itu? 11. Panjangnya 11. Di sini adalah 11 cm. Nah, yang di sini adalah nilainya berapa? 0, ya 0. Ya. Kemudian ditambah dengan F34 tangensial 4 dikalikan dengan panjangnya O4C 18 cm. Ya. 18 cm sama dengan 0. Nah, kita dapatkan di sini untuk F34 tangensial 4 tangensial 4 sama dengan berapa? Ya, 1100 ini ya. 11 kali 100 dibagi dengan 18. Berapa itu? Ya, 1100 dibagi dengan 18. Ya, 61. 61,1. Ini 61,1 Newton.
Nah, gaya F34 ini benar arahnya ke sana. Ya. Besarnya berapa? 61,1 Newton. Ya, 61,1 Newton. Ini yang tangan sial 4, F34 tangan sial 4. Ini akhirnya ketemu, yaitu 61,1. Nah, F34 normal 4, ya belum tahu kita. Ya, dan di sini F14 juga belum tahu. Ya. Kalau belum tahu, tentu saja kita minta bantuan tetangganya ini. Ya, minta bantuan ke tetangganya ini. Nah, tentu saja di sini F43 sama dengan F34. F34. Nah, di sini ada gaya F43. Ya, F43. Ya, seperti tadi kan F34. Nah, sekarang F34 adalah gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 4. Nah, sekarang kita tinjauan kita pada link 3. Berarti ada gaya yang diberikan oleh link 4 ke link 3, yaitu F43. Ya, F43. Nah, F43 itu terdiri dari apa? F43 normal dan ada F43 tangan sial, ya begitu. Nah, yang kita pakai ya pakai acuan di sini tadi pada link 4. Kita pakai di sini F43 normal 4 dan F43 tangan sial 4. Ya. Jadi arahnya kebalikan dengan ini, ya. Besarnya sama, cuman arahnya kebalikan. Kalau tadi di sini adalah F34 tangan sial 4 arahnya ke sana, maka F43 tangan sial 4 adalah arahnya kebalikan di sini. Jadi nanti ini bisa kita gambarkan di sini. Ya. Jadi ini kita bisa gambarkan. Ya, jadi ini kita bisa gambarkan ya, pada link 3. Jadi yang mana di sini tadi berdasarkan pada link 4. Ya. Jadi ini adalah F43. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa gantikan di sini menjadi F43 normal 4 dan F43 tangan sial 4 ya, terhadap bodi 4 maksudnya. Nah, tentu saja di sini kita bisa gambarkan untuk yang ini ya. Ini saya bisa gambarkan. Nah, ini adalah yang tangan sial. Ya, ini adalah ini sejajar dengan ini, ya sejajar. Jadi kalau ini adalah arahnya serong kanan atas, maka di sini adalah serong kiri bawah. Nah, ini adalah yang apa? F43 tangan sial 4. Jadi di sini adalah ini ya, tangan sial, arah tangan sial. Kalau di sini arahnya adalah serong kanan atas, maka di sini adalah arahnya serong kiri bawah. Nah, ini adalah sama dengan apa? F43. Ya. Ini adalah F43
Tangensial 4. Tiga tangensial 4 ya, gitu. Kita gambarkan. Nah, ini ya. Selanjutnya yang normal, ya normal sejajar ini. Normal berarti tegak lurus dari ini yang normal. Nah, ini adalah apa? F43 ya. Ini adalah F43 apa? Normal 4. Jadi yang tadi adalah F43 ini bisa kita uraikan menjadi F43 tangensial 4 dan F43 normal 4 karena berdasarkan awalnya kita tinjau pada link 4 ya begitu. Jadi ini ya, kita bisa uraikan di situ. Nah, setelah itu ini bisa kita hapus karena F43-nya bisa kita dapatkan di sini sudah ya. Kita gantikan di sini. Ini kita bisa hapus. Nah, ya, ini kita bisa tuliskan demikian ya. Nah, selanjutnya tinjauan kita pada link 3 ya. Tinjauan kita pada link 3. Jadi di sini kita bisa nah ya. Jadi tinjauan kita sekarang pada link 3. Nah, itu kita perlu keseimbangan momen yang terjadi di sini. Jadi bagaimana keseimbangan momen yang terjadi? Ya. Jadi, di situ saya hapus aja. Tadi sudah dibilang. Keseimbangan pada link 3. Samaan keseimbangan. Ya. Keseimbangan pada link 3. Ya. Keseimbangan momen. Keseimbangan momen.
kali 3. Sigma momen sama dengan 0. Ya, sigma momen sama dengan 0. Nah, momennya terhadap titik apa? Titik F23 ini, titik B. Ya, momen terhadap titik B. Jadi, sigma momen terhadap titik B. Momen terhadap titik B. Putar searah jarum jam adalah positif. Nah, tentu saja di sini kita bisa tarik garis, ya, dari gaya Q terhadap B, ya, tarik garis tegak lurus di sini, ya, tarik garis tegak lurus. Tegak lurusnya. Nah. Di sini adalah katakanlah di situ A, di sini adalah B, katakanlah, ya, tegak lurus. Dan jika di sini ada gaya F43 T4, ya, kita tarik, ya, momen terhadap titik B. Jadi ini kita bisa panjangkan untuk gaya F43 T4 ini. Ya. Jadi di sini adalah prinsip transmissibility, ya, transmisibilitas di statika struktur. Ini kita panjangkan demikian, ya. Nah, kemudian kita tarik terhadap titik B ini buat momennya. Nah, tegak lurus. Di sini juga tegak lurus. Nah, katakanlah misalkan di sini adalah titiknya C. Oh, C ini ada. Dari sini katakanlah titiknya M gitu. Atau itu panjangnya M. Panjangnya M. Ya. Dan juga di sini bagaimana untuk F43 normal 4, ya. Terhadap ini. Di sini titik. Oke. Ini adalah Q, yang mana sampai 150 Newton. Ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal tarik garis. Garis. Kemudian kita tarik garis tegak lurus terhadap titik B. Tarik garis tegak lurus. Nah, ini tadi adalah titik B. Ini adalah titik B. Nah, agak panjang B, sorry. Oke. Nah, katakanlah misalkan di sini M, di sini adalah P atau P, panjangnya P, ya, tegak lurus. Nah, nah, demikian, ya. Ini keseimbangan pada link 3. Nah, tentu saja bagaimana di sini? Sigma momen terhadap titik B, gitu, ya. Maka ada Q dikalikan dengan B kecil, kemudian ditambah dengan F43 tangensial 4,
yang mana tadi sama dengan itu 61,1 Newton dikalikan dengan panjangnya M putar searah jarum jam. Dan bagaimana yang di sini? Ya, arahnya bagaimana? Ke sana atau ke sana? Bebas kita misalkan. Ya. Nah, tentu saja di sini kita tulis saja dulu minus Q kali B. Ya, karena putar berlawanan jarum jam, karena ini searah jarum jam adalah positif. Minus Q ya, kali panjangnya B putar berlawanan jarum jam. Kemudian di sini adalah berputar berarti di B dari gaya F43 T4 kalikan dengan M, jadi momennya. Ya, plus F43 tangan sial 4 plus F43 tangan sial 4 dikalikan dengan panjangnya adalah M lengannya. Hanya M. Nah, kemudian di sini 43 itu berapa ya? Misalkan aja dia itu. Misalkan di sini plus misalkan ya. Nah, ini misalkan aja arahnya ke sini misalkan ya. Misalkan. Kalau nanti hasilnya plus, berarti di sini benar pemisalannya. Kalau hasilnya negatif, pemisalannya kebalik. Ya. Jadi plus F43 normal 4 kalikan dengan lengannya P. Plus F43 normal 4 ya, dikalikan dengan panjangnya P. Ya. Nah, tidak ada momen lagi, jadi sama dengan 0. Tinggal kita isikan aja untuk angka-angkanya itu. Q-nya adalah 150 ya, tulis saja di sini minus 150 Newton kali panjangnya B. Panjangnya B ini kita ukur. Nah, B-nya adalah katakanlah misalkan di sini 8 cm. Ya. B-nya 8 cm. Kemudian ditambah dengan F43T4 di sini. Ya. F43T4. Oh, sorry. F43 ya. Ini keliru di sini. F34 kok keliru. F34 maaf. Keliru. Bukan keliru ya, sama aja. Cuman di sini penamaannya aja. Di sini F34. Oh, ini udah betul. F34, 3 ke 4. F34, maaf. Di sini F34. Saya yang diberikan oleh link 3 kali 4. Ya. Jadi F34 ya, betul. Ya. Di sini aja. Jadi itu F43 sudah betul. Ya. Yang mana di sini F43T4 ya. F43T4 3T4 F gaya yang diberikan oleh 4 ketiga, link 3, F43T4 itu sama dengan ya F34T4 ya. Sama dengan F34T4. Ya. Yang mana di sini sama dengan berapa? 61,1 Newton ya. Ya. Nah, tinggal itu dimasukkan di sana ya, F43T4 di situ adalah 61,1 Newton. Kalikan dengan panjangnya M ya. Lengannya M ini berapa? Kita ukur.
21 ya, 21 cm. 21 cm ditambah dengan F43 normal 4, enggak tahu besarnya. F43 normal 4, enggak tahu besarnya, dikalikan dengan panjangnya P. Ini. Ya, lengannya P ini berapa? Lengannya P ini adalah sama dengan berapa itu? 18,5. Ya, 18,5 cm. P-nya 18,5 cm. Nah, ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. 0. 0 ya. 0. Nah, demikian. Maka di sini kita bisa dapatkan ya. Ini adalah berapa? Ya. Ini adalah min 1200 Newton centimeter ditambah dengan berapa itu? 61,1 kali 21. 1283. 83. Newton centimeter ditambah dengan F43 normal 4 kali 18,5 cm sama dengan 0. Nah, tetap jadi di situ jadi kalau di sini hasilnya negatif, ternyata hasilnya yaitu negatif. 3 normal 4 itu sama dengan berapa? Ya, itu ini adalah pindah ke sana, jadi minus. Dibagi dengan 18,5 cm. Apa itu? 83 dibagi dengan 18,5. Ya, 4,5. Ya, 4,5 Newton minus. Ya, jadi minus di sini. Jadi karena minus arahnya itu kebalik. Ya, arahnya itu bukan ke sini, tapi ke sini. Jadi minus di sini. Ya. Minus karena pengisaran kita adalah ke sini positif. Ternyata hasilnya adalah negatif. Berarti arahnya bukan ke sini, tetapi arahnya ke sini. Ya, begitu. Kebalik. Atau kalau misalkan di sini kita balik arahnya. Jadi misalkan di sini adalah arahnya ke sini. Nah, ya. Ini adalah F43 normal 4 arahnya ke sini. Nah, maka kalau arahnya ke sini jadi minus di situnya. Di sininya minus. Minus, di sini minus. Di sininya juga minus. Ya, maka di sininya jadi plus. Ya, plus. Jadi di sini plus. Jadi arahnya benar ke sini. Sebesar 4,5 Newton. Ya, gitu. Nah, bagaimana untuk F23 ini? Ya.
F23 ini bagaimana? Besarnya berapa? F23 itu. Nah, setelah persamaan keseimbangan momen, kita cari persamaan keseimbangan gayanya. Ya. Cari persamaan keseimbangan gayanya. Ini kita hapus saja yang atas ini. Jadi persamaan apa itu? Keseimbangan gaya ya, pada link 3 kali 3. Ya. Saya foto dulu. Ya. Nah, bagaimana persamaan keseimbangan gayanya pada link 3? Nah, di sini apa itu? Ada gaya apa saja? Ya. Ada gaya apa saja di sini? Ya. Jadi jumlah gayanya, jumlah gaya itu sama dengan 0. Nah, gayanya apa saja? Kita lihat di sini untuk ada F43 ya, tangensial 4. Ini. Ya, secara vektor ditambah dengan F43 normal 4. Normal 4. Secara vektor juga ya. Kemudian ditambah dengan Q. Tambah dengan gaya Q secara vektor juga. Kemudian ada gaya ini F23. Ya. Tambah dengan gaya F23 secara vektor. Nah, di sini sama dengan 0 ya. Nah, di sini F43 tangensial 4 itu adalah berapa tadi? F43 61. Ini adalah besarnya 61,1 Newton ya, tambah dengan F43 normal 4 itu adalah 4,5 Newton kecil. Tambah dengan Q-nya itu adalah 150 ya. Q-nya adalah 150 Newton ya. Nah, ditambah dengan F23 sebagai penutup ini. Nah, untuk itu kita gambar untuk skala gayanya bagaimana skala gaya. Jadi skala gaya 1 cm sama dengan berapa Newton? Ya, katakanlah misalkan 10 Newton atau 5 Newton. 5 Newton ya, gitu. Maka kita bisa gambarkan di sini untuk gaya-gaya ini. Ya.
Nah, nanti itu kita bisa gambarkan di sini, ya. Nah, ini F23. Ya. Saya ganti di sini supaya irit tempatnya ini, jadi bentuk tempatnya. Nah, untuk yang pertama kita gambarkan di sini, yaitu F43T4. Ya, di sini harus kita gambarkan berapa? 61 dibagi dengan 5, jadi 12 cm. 12 cm. Kita gambarkan di sininya 12 cm. Ini aja. Nah, untuk itu kita bisa gambarkan di sini. Katakanlah nolnya di sini, ya, nol. Awalnya di sini, ini adalah nolnya. Nah, kemudian kita gambarkan 61,1 Newton. Jadi 61 dibagi dengan 5, kita 12,2 cm. Ya. Kita gambarkan sejajar dengan F43 tangan sial 4. Ya, ini. Kita gambar. Sejajar dengan ini. Sejajar dengan itu berarti kita tarik garis. Nah, ini saja di sini. Ya. Ini adalah sebesar 12 cm. Ya, ini sejajar dengan ini. Arahnya ke sini. 12 cm. 12,2. Oke. Nah, ini adalah apa? F43. F43 T4. Adalah F43 tangan sial 4. Dia berhenti di sini. Awalnya. Nah, kemudian yang tegak lurus di sini, ya, dilanjutkan dengan 4,5 Newton. Berarti ya 1 cm lah tegak lurus. 1 cm. 1 cm. Kecil. Tegak lurus. Nah, yang tegak lurus ini. Nah, ini adalah F43 normal 4. Ya. F43 normal 4. Normal 4. Nah, sudah kita gambarkan, ya. Nah, selanjutnya 150. 150 itu berangkatnya dari sini. Sejajar dengan ini, ya, 150. Kita tarik di sini. Garisnya dulu. Garisnya tinggal tarik garis tegak lurus. Ya, tegak lurus kemudian dihubungkan. 150 dibagi dengan 5, jadi sekitar 30.
Jadi sama dengan 30 cm. Ya. Nah, dari sini kita tarik garis ke atas. Ya, dari sini. 30 cm. Nah, ini ada lagi yang mana sama dengan 150 Newton. Ya, jadi G-nya ini sudah kita gambarkan 150 Newton. Nah, sebagai penutup adalah ini F23 sebagai penutup. Berarti dari sini kembali ke awalnya ini. Ya. Ini adalah F23. Nah, ya. Jadi ini adalah sebagai penutupnya. Ini adalah F23. Ya, F23. Jadi keseimbangan gayanya tinggal dijumlahkan aja. Ya, gitu. Nah, dari gambar kita didapat. Ya, dari gambar didapat di sini. Dari gambar didapat yaitu F23. Ya, yang belum tahu tadi. Kita ukur berapa sentimeter. Nanti dikalikan dengan skalanya. Skala gayanya yaitu 1 cm sama dengan 5 Newton. Ya, nah, kita ukur di sini berapa. Jadi panjangnya di sini gayanya adalah 28. Ya. 28 cm. 28 cm. Nah, berarti di sini sama dengan berapa? 140 Newton. Ya, F23 sama dengan 140 Newton. Di 140 Newton. Arahnya ke sini. Ya. Gaya yang diberikan oleh link 2 ke link 3 itu adalah 140 Newton. Selanjutnya gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 2 ya besarnya sama 140 Newton, cuman arahnya kebalik. Jadi ini F32 adalah gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 2. F32 ini sama dengan F23. Ya. Ini sama dengan F23. Ya, F32 sama dengan F23. Yang ini. Nah, ini bisa kita gambarkan. Ya, arahnya sejajar dengan ini, cuman ya nanti arahnya berlawanan, tapi besarnya sama. Ya. Jadi ini bisa kita gambarkan. Di F23. Nah, ini garis. Nah, di sini adalah yang F23 ini tadi. Ini adalah F23. Sorry, F32. 32-nya. 32. Jadi yang di sini tadi, kita misalkan seperti ini ya, adalah ini. Ya, F32. Gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 2. F32. Ya. Nah, cuman arahnya bagaimana? Kalau tadi adalah ada gaya yang diberikan oleh link 2 ke link 3, F23, arahnya ke sini. Ya. Jadi ini F23 adalah arahnya ke sini. Ini kita bisa gantikan. Ya. Jadi ini F23 itu arahnya ke sini. Ya.
Itu adalah arahnya. Nah, ini adalah apa itu? F23. Nah, ini di sini adalah F23. Ini adalah kebalik. Ya. Ini adalah F23. F23. Nah, arahnya ke sini, ya. Jadi arahnya ke sini. Maka jadi gaya yang diberikan oleh link 2 ke 3 adalah arahnya ke sini. Maka gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 2 arahnya kebalikan. Ya. Arahnya kebalikan. Nah, demikian ya. Arahnya ke sini. Gitu. Ya. Jadi besarnya berapa? Ya, ini besarnya sama dengan 140 Newton. Nah, di sini juga besarnya sama, yaitu 140 Newton. Besarnya sama, cuman arahnya yang kebalik, aksi reaksi. Ya. Nah, setelah ketemu pada link 3, gaya F23, maka kita selesaikan pada link 2. Bagaimana keseimbangan yang terjadi pada link 2. Nah, tentu saja di sini ada link 2. Jadi fokus kita di sini pada link 2. Keseimbangan gaya pada link 2. Bagaimana ini? Nah, keseimbangan gaya pada link 2. Ya, tentu saja sama. Keseimbangan gaya pada link 2. Nah, tentu saja di sini jumlah gayanya adalah sama dengan 0. Jumlah gaya sama dengan 0. Nah, karena arah ke sini adalah arah yang ke sini. Yang ke sini itu adalah yang positif. Ya. Maka di sini ada F32. F32. Ya, arahnya ke sini berarti plus. Ditambah dengan F12-nya ini. F12 ya arahnya harus sejajar dengan F32. Ya, tetapi berlawanan arah. Ya, jadi di sini nanti kita gantikan. Kita gantikan. Nah, F12-nya ini kita gambarkan, yaitu yang sejajar dengan F32. Ya, cuman arahnya berlawanan. Jadi di sini tinggal tarik aja garis. Nah, jadi ini adalah kalau ini adalah arahnya ke serong kiri atas, maka di sini adalah F12 yang ini, yang arahnya serong kanan bawah.
Ini adalah ada gaya, yaitu F12, ya. Di arahnya adalah ronggaran bawah, jadi ini. Ya. Nah, demikian, ya. Jadi arahnya sejajar ini, sejajar arahnya. Jadi F32 arahnya ke sini adalah positif, maka arahnya ke sini adalah negatif. Ini negatif. F12. Ya, kayak 12. Jadi sama dengan 0. Maka F12 yang tidak tahu, jadi kita dapatkan nanti F12 itu sama dengan F32. Sama dengan berapa? 140 Newton. Ya, arahnya kemana? Arahnya ke sini, F12-nya. Nah, dari gaya ini ya, menimbulkan kopel. Ya, menimbulkan kopel. Jadi ada sebuah kopel di sini, momen kopel. Ada sebuah momen kopel. Nah, katakanlah di sini apa untuk panjangnya D, lengannya D yang saling tegak lurus. Nah, tentu saja ini akan menimbulkan momen kopel. Nah, untuk itu harus ada momen penyeimbang. Jadi kalau di sini putarannya berlawanan jarum jam, maka harus ada momen penyeimbang yang arahnya searah jarum jam. Ya, ini adalah torsi pada link 2. Ya, torsi pada link 2. Jadi ada torsi penyeimbang yaitu T2. Maka di sini kita bisa dapatkan keseimbangan momen. Keseimbangan momen di persamaan keseimbangan momen. Persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan momen. Itu apa? Signal momen sama dengan 0. Ya. Nah, signal momen sama dengan 0. Terhadap titik apa? Di sini terhadap titik O2. Putar searah jarum jam adalah positif. Ya. Berarti di sini F32 dikalikan dengan lengannya D. F32 dikalikan dengan lengannya D. Putar kemana? Putar berlawanan jarum jam. Jadi minus karena searah jarum jam positif. Maka di sini ada torsi yang melawan, torsi penyeimbang yaitu T2 yang berputar searah jarum jam. T2. Ya. Nah, kemudian sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan torsi penyeimbang T2. Itu sama dengan ya F32 dikalikan dengan D-nya itu berapa ya? F32-nya adalah 140 Newton. Minus. Nah, D-nya kita ukur. Berapa senti di sini? 19 senti. Ya. D-nya adalah 19 senti.
ya, ditambah dengan T2 ya, sama dengan 0. Maka T2-nya sama dengan T2 itu sama dengan berapa? Ya, 140 kali 19. 2660. Di sini sama dengan 2660 Newton sentimeter. Nah, demikian. Untuk torsi T2 ketemu sekian ya. Searah jarum jam di sini ya CW. Jadi F12 kita dapatkan, F23 kita dapatkan. Nah, F34 ya ini tinggal dijumlahkan secara vektor aja. Nah, ini F14-nya belum kita dapatkan ya. Jadi F14-nya bisa kita dapatkan dari sini. Ya, keseimbangan pada link 4 ya. Gaya pada 4. Jadi persamaan keseimbangan gaya. Gaya pada link 4. Nah, di sini gayanya apa aja? Jumlah gayanya sama dengan 0 ya. Jumlah gayanya sama dengan 0. Tentu saja kita bisa gambarkan di sini. Ada F, ada P sama dengan 100. Ada P, gaya P, vektor gaya P, ada vektor gaya F34 T4, P4 ditambah dengan F34 normal 4 ditambah dengan ya F14. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini secara vektor semua. Ya, begitu. Ya, ini. Nah, tinggal dijumlahkan aja di situ untuk jumlah gaya P-nya 100 ya. Jadi di sini pakai skala gayanya berapa? Skala gaya. 1 cm sama dengan berapa? Di situ paling kecil berapa itu? 61. 34 normal 4-nya itu 4,5 5, bikin 5. Ya. Bikin 5. Ya, 1 cm itu sama dengan 5 Newton. Nah, normalnya kecil. Oke. Nah, di sini kita bisa gambarkan untuk ini. P-nya 100 Newton. Jadi kita gambarkan 20 cm. Dari sini untuk gaya P-nya ya.
Kita bisa gambarkan di sini. Gaya P. Ini adalah gaya P. P sama dengan 100 Newton. Ya. Dari awal, jadi Anda bisa gambarkan 20 cm di sininya. Ya. Dari nolnya ini sampai di sini. Ya. 20 cm. Oke. Nah, gaya P sudah kita gambarkan. Ya. Ada F34 tangan sial 4. Nah ini. 34 tangan sial 4. Kita gambarkan sejajar ini. Ya, kita gambarkan sejajar itu. Berarti kita urusnya ini. Berarti berapa? 61,1 ya. Dibagi 5 sekitar 12 cm. Ini sekitar 12 cm. 60 dibagi dengan 5, 61 ya, bagi 5. Jadi 10. Nah, sekitar sekian. Nah, ini adalah apa? Ini F. Itu ini F34 tangan sial 4. F34 tangan sial 4. Ya. Tangan sial 4. Ya. Dari sini. Ya. Ini ke sini. Nah, kemudian ini sudah kita gambarkan. Nah, F34 normal 4. Kalau tadi adalah arahnya ke sini, ya, maka ini adalah arahnya kebalikan. Jadi ini adalah arahnya ke sini. Ya, dari ke sini, F43 normal 4 arahnya ke sini, maka F34 normal 4 arahnya ke sini. Sebesar berapa? 4,5 Newton. Jadi 4,5 Newton dibagi 5 Newton, jadi 1 cm kurang dikit ya, 0,9 cm. 0,9 cm. Itu adalah F34. Ada tegak lurusnya di sini ya. 1 cm kecil. Nah, ini adalah F34 normal 4. Normal 4. Nah, terakhirnya di sini. Ini sudah kita gambarkan ini kan. Sebagai penutup adalah apa? Ini. Ya, sebagai penutupnya adalah F14. Ya, sebagai penutup adalah F14. Nah, sebagai penutup F14 dan harus kembali ke nolnya ini. Ya. Harus kembali ke nolnya. Ya. Nah ini ya, dari sini kembali ke sini. Nah, ini adalah F14 ya. Kita dapatkan F14 yang ini F14. Nah, F14 besarnya berapa?
Ya tinggal diukur ya F14 dari gambar didapat F14 berapa sentimeter diukur. Dua belas koma dua sama dengan 12,2 cm. Ya dikalikan dengan skalanya 1 cm sama dengan 5 Newton. Jadi di sini kita dapatkan berapa R14-nya sama dengan kita di sini 12 itu 12 boleh saja lah ukurnya 12 ya 12. Jadi sama dengan 12 kali 5 60 Newton ya. Jadi F14-nya kita dapatkan yaitu 60 Newton. Nah, F34 berapa? F34 ya gabungan antara F34 tangensial 4 ditambah dengan F34 normal 4. Jadi di sini adalah F34. Jadi di sini adalah F34. Ya, dari sini ke sini. Nah, ini sebetulnya adalah F34. Jadi F34 itu secara vektor, nah di sini merupakan gabungan dari F34 tangensial 4 secara vektor ditambah dengan F34 normal 4 ya secara vektor. Ya, ini. Ya. Di sini nanti ini ya begitu. Ya, dengan demikian maka sudah didapatkan yaitu tadi bahwa F14 ya seperti tadi itu nah di sini ada gaya P, di sini ada gaya Q ya. Maka kita bisa dapatkan yaitu di ring 2, 3, ini adalah 4. Jadi di sini adalah F14 kita dapatkan ya, F14. Kemudian di sini adalah untuk F34 kita dapatkan di sini F34-nya. Ya, F34 yang terdiri dari F34 tangensial 4 dan F34 tangan normal 4. Nah, ini F34-nya. Kan? Dan jika di sini kita dapatkan yaitu F23, ini kita dapatkan, dan di sini kita dapatkan yaitu F12, ini kita dapatkan F12-nya, dan kita dapatkan untuk torsi, ya, torsi T2, dan torsi T2 kita dapatkan yaitu ini. Ya, dengan demikian maka sudah terjawab untuk ini, ya, untuk gaya-gaya yang terjadi pada tiap pinnya dan juga torsi penyeimbang T2-nya.
Ya, ada pertanyaan.